Siapa di sini yang selalu haus akan validasi dari orang lain dan merasa nggak berharga sebelum dapat pengakuan dari orang lain? Sekali nggak dapat validasi, langsung merasa insecure, nggak pede, dan mempertanyakan nilai diri kamu. Tapi, kadang kalau ada yang memuji kamu nggak bisa nerima pujian itu karena nggak percaya diri. Orang ini selalu merasa bersalah dan sangat takut ditinggalin sama orang-orang. Akhirnya, dia jadi people pleaser dan ngelakuin apa aja buat tetap diterima sama orang lain. Oh ya, satu lagi. Orang ini nggak bisa keluar dari zona nyaman karena terlalu takut dan merasa nggak mampu keluar dari situ. Kalau itu kamu, berarti kamu punya low self-esteem atau rasa keberhargaan diri yang rendah. Tapi tenang, karena di video ini aku bakal bahas gimana caranya meningkatkan self-esteem kamu jadi unbreakable dan magnetic. Apa sih hubungannya self-esteem dengan jadi menarik? Gini, orang yang punya self-esteem tinggi, yang merasa dirinya berharga, itu kelihatan dari cara dia membawa dirinya dan memperlakukan dirinya. Hal ini bisa terpancar dan dirasakan oleh orang lain. Misalnya, di sini aku punya 2 cincin. Nah, cara aku memperlakukan kedua cincin ini beda. Yang satu aku biarin di mana aja, nggak peduli kalau ada yang ngambil atau hilang. Aku nggak peduli sama 1 cincin, tapi cincin yang satunya lagi aku simpan baik-baik, aku jaga, dan aku takut orang lain bakal ngambil, atau aku bakal kehilangannya. Menurut kamu, yang mana yang lebih mahal? Pasti yang aku jaga kan? Karena cara aku memperlakukan barang ini mempengaruhi persepsi orang terhadap nilai barang itu. Jadi gini, persepsi kita terhadap diri sendiri mempengaruhi cara kita memperlakukan diri kita. Dan cara kita memperlakukan diri kita akan mempengaruhi gimana orang lain melihat kita. Itulah kenapa orang yang punya self-esteem tinggi bisa jadi magnetik. Kalau kamu punya self-esteem rendah dan kamu biarin aja, itu bakal bahaya banget. Karena itu seperti lingkaran setan, di mana saat kamu merasa nggak berharga, kamu bakal disepelein sama orang. Dan saat kamu disepelein, kamu makin merasa nggak berharga. Jadi terus aja berputar. Kamu merasa nggak berharga, disepelein, makin merasa nggak berharga, makin disepelein, dan seterusnya. Maka dari itu, mulai hari ini, kamu harus mulai menaikkan self-esteem kamu atau rasa percaya diri kamu biar siklus negatif itu terhenti. Kalau kamu punya self-esteem yang tinggi, kamu nggak akan gampang terpengaruh sama orang-orang yang mencoba menjatuhkan kamu. Orang-orang yang suka nyebelin atau mencoba menghentikan kamu bakal mulai bertanya-tanya, kok orang ini kuat banget sih? Kok dia nggak terpengaruh? Mereka bakal terus mencoba berbagai cara, tapi kamu tetap nggak terpengaruh. Akhirnya mereka malah terus mikirin kamu. Perlu kamu tahu, sebenarnya orang-orang yang benci kamu itu di lubuk hatinya kagum sama kamu. Mereka mengungkapkan kekaguman itu dengan cara kebencian. Jadi lama-lama yang mereka lakukan hanyalah mikirin kamu, dan secara nggak sadar mereka kagum sama kamu. Mungkin kamu pernah lihat orang yang berani jadi dirinya sendiri dan otentik. Orang-orang seperti itu terlihat lebih menarik karena mereka nggak terpengaruh sama pendapat orang lain di sekitarnya. Meskipun banyak orang yang menghujat dia tetap menjadi dirinya sendiri dengan cara yang positif. Aura positifnya membuat kita terinspirasi sama orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena orang itu punya self-esteem yang tinggi. Kalau seseorang nggak punya self-esteem yang tinggi, dia nggak akan berani jadi dirinya sendiri. Dia cenderung selalu mengikuti orang lain dan berusaha diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah kenapa self-esteem itu penting. Kamu beruntung karena kamu punya kesadaran untuk mencoba meningkatkan self-esteem kamu. Orang yang punya self-esteem rendah atau merasa nggak berharga, biasanya begitu karena 4 hal. Yang pertama, dia nggak kenal sama dirinya sendiri. Ketika orang nggak kenal sama dirinya sendiri, dia nggak berani mendefinisikan siapa dirinya. Dia jadi mudah terguncang dan terpengaruh oleh orang lain. Kalau ada yang bilang dia jelek, nggak mampu, atau nggak bisa, dia akan mulai bertanya-tanya, oh iya ya, aku tuh jelek ya?
aku tuh nggak mampu ya. Dengan mengenal diri sendiri, kita bisa lebih percaya diri dan nggak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Itu langkah pertama untuk meningkatkan self-esteem dan menghentikan siklus negatif tersebut. Contohnya kayak gini. Ada dua orang beauty vlogger yang sama-sama masih pemula, namanya Yuna dan Yupi. Bedanya, Yuna punya self-esteem yang tinggi, sedangkan Yupi masih insecure dan merasa nggak berharga. Ketika ada haters yang komen, "Ih, apaan sih sok-sokan jadi beauty vlogger?" Atau, "Ih, apaan sih jelek?" Respon Yuna dan Yupi bakal beda. Yuna akan tetap teguh pada pendiriannya karena dia tahu kemampuan dirinya. Dia bisa memaafkan kekurangannya, misalnya dengan berpikir, "Oke, makeup aku emang belum bagus, tapi nggak apa-apa karena aku masih pemula dan baru ngeposting 3 konten. Nanti kalau sudah konten yang ke-100 pasti akan jauh lebih baik." Dia juga sadar kalau orang yang mengomentari negatif itu nggak berpengaruh apa-apa ke hidupnya, dan mereka belum tentu lebih hebat daripada dirinya. Makanya dia lanjut berkarya, menikmati apa yang dia lakukan, dan tetap bahagia tanpa terpengaruh komentar negatif. Sedangkan Yupi, ketika ada haters yang ngomong kayak gitu, dia akan terguncang. Dia mulai mempertanyakan keberhargaan dirinya dan merasa makin gak berharga. Komentar negatif itu membuat dia ragu sama dirinya sendiri dan mungkin bahkan berhenti bikin konten. Inilah perbedaan antara seseorang dengan self-esteem tinggi dan yang rendah. Self-esteem yang tinggi membantu kita tetap fokus dan percaya diri, meskipun ada tantangan atau kritik dari orang lain. Oh iya, mungkin aku memang gak bisa jadi beauty vlogger, mungkin aku gak berbakat, mungkin aku emang jelek. Akhirnya, dia menghapus semua kontennya dan gak akan pernah mengejar mimpinya lagi. Itulah contoh orang yang kenal sama dirinya dan yang gak kenal sama dirinya sendiri. Kalau kamu gak berani dan gak tegas dalam mengetahui siapa kamu sebenarnya, kamu memberi kekuatan itu ke orang lain. Kamu membiarkan orang lain mendefinisikan siapa kamu. Orang yang merasa gak berharga biasanya bergantung sama validasi dari orang lain. Mereka baru merasa berharga atau worth it kalau dapat validasi dari orang lain. Misalnya, kamu baru merasa cantik kalau ada yang bilang kamu cantik. Kamu baru percaya diri kalau ada orang yang mendukung dan bilang kamu bisa. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, kamu gak akan pernah maju. Kenyataannya, orang yang mendukung kamu itu biasanya jauh lebih sedikit atau bahkan enggak ada dibandingkan dengan orang yang mengucapkan selamat saat kamu sudah berhasil. Dan itu bukan hal yang aneh, jadi bukan berarti kamu yang paling menyedihkan karena nggak ada support. Yang penting adalah bagaimana kamu melihat dan mengenal diri kamu sendiri. Kamu harus bisa memberi validasi untuk diri sendiri dan percaya pada kemampuanmu tanpa tergantung pada pendapat orang lain. Dengan begitu, kamu bisa tetap melangkah maju dan mengejar mimpimu meskipun tanpa banyak dukungan dari luar. Karena nggak semua orang kayak gitu. Kalau kamu mencari validasi dari orang lain sebagai sumber kebahagiaan atau nilai diri, kenyataannya nggak akan pernah memuaskan. Orang lain melihat kamu berdasarkan pengalaman dan sudut pandang mereka sendiri yang sangat berbeda dengan kamu. Mereka nggak ada di setiap langkah hidup kamu, bahkan nggak mengenal kamu sepanjang waktu. Mereka mungkin hanya mengenal kamu selama beberapa tahun, dan itu pun nggak setiap saat bersama kamu. Hanya kamu yang tahu secara dalam apa yang kamu pikirkan dan alami. Jadi nggak perlu heran kalau ada yang nggak bisa mengerti kamu, nggak bisa memberi validasi, atau bahkan nggak mendukung kamu. Itu hal yang normal. Yang penting adalah validasi dari diri sendiri. Awalnya kamu mungkin bergantung pada validasi dari luar, tapi lama-lama kamu akan mulai bergantung pada diri sendiri. Kamu gak butuh validasi dari orang lain. Yang kamu butuhkan adalah validasi dari diri sendiri. Ketakutan untuk ditinggalkan oleh orang lain, yang kamu kira satu-satunya yang bisa memvalidasi dan menghargai kamu, itu wajar. Tapi ingatlah,
keberhargaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Ketika kamu bergantung pada orang lain, kamu akan rela melakukan apapun demi diterima oleh mereka, demi agar mereka tidak meninggalkan kamu. Itulah sebabnya kamu jadi people pleaser, melakukan segala hal untuk memenuhi keinginan orang lain tanpa memperhatikan kenyamanan atau keinginanmu sendiri. Padahal sebenarnya kamu mungkin tidak suka atau tidak nyaman dengan hal itu, tapi tetap saja, demi tetap bersama mereka, kamu melakukannya. Orang-orang yang menjadi people pleaser ini berisiko kehilangan diri mereka sendiri. Mereka lebih mendengarkan apa kata orang lain daripada diri mereka sendiri, lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri mereka sendiri, bahkan bisa membatasi potensi diri mereka sendiri. Mungkin sebenarnya potensi kamu jauh di atas mereka. Kamu menyadari bahwa sedikit saja jika kamu lebih dari mereka, mereka akan langsung menjauhi kamu, meninggalkan kamu tanpa senang hati. Orang dengan self-esteem rendah rela merendahkan diri mereka sendiri hanya untuk tetap bersama orang-orang ini. Sedangkan orang dengan self-esteem tinggi akan fokus untuk meningkatkan diri mereka dan bahkan rela ditinggalkan oleh orang-orang ini karena mereka yakin bahwa orang baru pasti akan datang. Ini memang fakta yang sulit diterima, tapi sebenarnya orang ini senang melihat kamu berkembang asalkan kamu tidak melebihi mereka. Itu sebabnya kamu harus membiasakan diri untuk tidak takut sendiri. Ketika kamu berani untuk sendiri, kamu bisa lebih selektif dan kritis dalam menilai siapa yang benar-benar mendukung kamu dan siapa yang tidak. Kamu tidak lagi menilai orang berdasarkan perasaan atau ketakutanmu, tapi dari kenyataan yang ada. Selanjutnya, hal yang membuat orang merasa tidak berharga adalah karena persepsi, entah itu persepsi diri sendiri, persepsi orang lain, atau persepsi diri terhadap persepsi orang lain. Perlu diingat, merasa berharga tidak memiliki syarat tertentu. Kamu tidak harus cantik, berpendidikan tinggi, dari keluarga apa, memiliki apa, atau memiliki pencapaian atau prestasi tertentu untuk merasa berharga. Semua orang itu berharga, tidak peduli apa latar belakangnya atau pencapaian apa yang dimilikinya. Sebenarnya mengapa ada orang yang bisa merasa berharga dan sebaliknya, itu hanya soal persepsi. Persepsi tersebut bisa berupa persepsi diri sendiri terhadap dirinya sendiri, persepsi orang lain terhadap dirinya, atau persepsi dirinya terhadap persepsi orang lain. Namun, yang perlu diingat adalah pada dasarnya, semua orang itu berharga dan berhak merasa berharga. Masa lalu yang buruk atau kesalahan yang fatal yang pernah dilakukan seseorang tidak mengurangi keberhargaannya sebagai manusia. Kesalahan adalah bagian dari kehidupan dan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu tidak mengurangi nilai atau keberhargaan seseorang jika seseorang merasa berharga hanya karena materi yang dimilikinya, penampilannya, atau pencapaian yang dimilikinya. Itu tidak benar. Karena pada kenyataannya, semua orang itu berharga dan berhak merasa berharga, tanpa terkecuali. Perasaan berharga atau tidak berharga hanya tergantung pada persepsi seseorang, bukan pada hal-hal luar seperti materi, fisik, atau pencapaian. Fokus harus diarahkan pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Salah satunya adalah persepsi diri sendiri. Persepsi orang lain memang tidak bisa kita kontrol dan sebenarnya juga tidak berpengaruh langsung pada diri kita. Persepsi orang lain terbentuk berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan apa yang mereka lihat, dengar, dan alami selama hidup mereka. Itu tidak memiliki hubungan langsung dengan nilai atau keberhargaan diri kita. Kita harus fokus untuk mengontrol persepsi diri kita sendiri. Jika kita memiliki persepsi buruk tentang diri sendiri yang membuat kita merasa tidak berharga, solusinya adalah kita harus memiliki jawaban atau bantahan terhadap persepsi-persepsi tersebut. Kita harus membuktikan kepada diri sendiri bahwa persepsi tersebut tidak benar dan yang sebenarnya bagaimana. Contohnya, kamu membuat question box di Instagram tentang apa yang sebenarnya membuat seseorang merasa tidak berharga.
Di video kali ini, kamu akan mencoba membuat bantahan terhadap persepsi-persepsi tersebut. Bantahan tersebut bisa kamu ucapkan lagi kepada diri sendiri setiap kali pikiran negatif datang. Misalnya, orang sering merasa tidak berharga karena latar belakang mereka, seperti keluarga, tempat tinggal, atau sekolah. Orang sering merasa minder karena hal-hal tersebut, padahal nilai diri kita tidak ditentukan oleh masa lalu atau latar belakang kita. Bahkan, tempat lahir pun tidak bisa kita kontrol, dan tidak ada yang meminta untuk dilahirkan di tempat tertentu. Orang-orang yang mungkin beruntung dilahirkan di tempat yang lebih baik tidak seharusnya bangga, karena hal tersebut bukan atas dasar usaha atau upaya yang mereka lakukan. Justru, ketika kamu memiliki masa lalu yang sulit atau kelam, kamu sebenarnya memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lebih dari sebelumnya. Misalnya, jika kamu memiliki masa lalu yang lebih sulit daripada seseorang yang sekarang berada di tempat yang sama denganmu, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu jauh lebih hebat. Mengapa? Karena kamu telah melangkah jauh lebih jauh daripada mereka, menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi daripada merasa minder, lihatlah ke belakang dan rasakan betapa jauhnya kamu telah berjalan. Ini adalah bukti bahwa kamu memiliki ketangguhan dan ketabahan yang luar biasa untuk bisa mencapai titik ini. Dulu saat kuliah aku sering merasa minder karena latar belakangku. Aku dilahirkan di keluarga yang mungkin tidak seberuntung mereka, dan aku tidak tinggal di kota besar yang memiliki fasilitas sekolah yang lebih baik seperti mereka. Tapi mengapa kita berada di tempat yang sama sekarang? Seharusnya itu tidak membuatku merasa minder. Seharusnya aku memikirkan bahwa kita memulai dari titik yang berbeda, tapi sekarang kita berada di tempat yang sama, di tempat kuliah yang sama. Itulah yang aku hargai dari diriku sendiri. Meskipun ketika kita bertemu, aku menyadari bahwa dia mungkin lebih unggul dariku dalam beberapa hal, seperti dia sudah bisa ini atau itu. Tapi tidak apa-apa, karena kita memulai dari titik yang berbeda, dengan perjalanan dan rintangan yang berbeda pula. Yang penting adalah fokus pada perjalanan kita masing-masing, bukan membandingkan dengan orang lain. Jadi sekali lagi, nilai diri kita tidak bergantung pada masa lalu kita, tapi dari seberapa jauh kita telah melangkah. Kehidupan orang yang kita lihat mungkin terlihat lebih baik dari luar, tapi itu belum tentu seindah yang kita kira. Mungkin ada hal-hal di balik kebahagiaan mereka yang tidak kita ketahui, atau mereka juga memiliki perjuangan yang sama. Orang sering merasa agak berharga karena pencapaian atau prestasi yang mereka raih, seperti sudah bekerja di mana, berapa gajinya, atau apa yang sudah mereka miliki. Tetapi ingatlah, hal ini juga sama dengan yang aku katakan sebelumnya, bahwa kita memulai dari titik yang berbeda. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain yang mungkin sudah berada di posisi yang lebih tinggi dari awalnya. Kamu tidak perlu bersikap iri atau berusaha meniru kehidupan orang lain karena yang terlihat enak menurutmu belum tentu sebaik itu. Kamu mungkin tidak tahu semua perjuangan dan kesedihan yang mereka alami. Fokuslah pada dirimu sendiri dan apresiasilah sejauh mana kamu telah melangkah. Ingatlah bahwa kamu harus menciptakan hidup yang ideal menurutmu sendiri, bukan menurut orang lain. Ketika kamu selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, kamu tidak akan pernah merasa cukup karena akan selalu ada yang lebih. Jangan korbankan rasa syukurmu hanya karena kamu tidak dapat memenuhi harapan orang lain. Ingatlah bahwa kamu lahir di dunia ini bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tanggung jawab mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Jika ada orang yang tidak bahagia karena melihat dirimu sekarang, jangan biarkan itu membuatmu tidak bahagia juga. Kita tidak bisa membuat semua orang bahagia, dan perasaan orang lain adalah tanggung jawab mereka sendiri. Kamu telah berusaha semaksimal mungkin, jadi jika ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, itu adalah urusan mereka, bukan urusanmu. Jadi, tidaklah tugasmu untuk memenuhi ekspektasi semua orang, terutama ketika ada orang yang merendahkanmu atau menganggapmu sebelah mata.
Kamu tidak perlu menjelaskan segalanya kepada mereka yang tidak mau mendengar. Jaga jarak saja dengan orang-orang seperti itu, karena itu hanya akan menghabiskan energimu. Tetap tenang dan lanjutkan perjalananmu. Banyak orang merasa tidak berharga karena mereka belum menemukan tujuan hidup mereka. Mereka bingung dan tidak tahu harus melakukan apa, terutama di usia seperti aku. Mereka mungkin sedang menghadapi masa-masa quarter life crisis. Aku juga merasakannya dan aku tahu betapa sulitnya itu. Namun, tidak ada pilihan lain selain tetap kuat dan terus melangkah ke depan. Yang harus kamu ingat adalah bahwa semua orang merasa bingung di masa depan. Bahkan di surga pun, tidak ada yang tahu secara pasti apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Tidak ada orang yang 100% yakin tentang masa depannya. Bahkan orang-orang yang sudah tua, sukses, atau tampak sempurna masih mencoba mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka mungkin tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Semua orang mengalami ketidakpastian tentang masa depan, jadi kamu tidak sendirian dalam perasaanmu. Yang penting adalah tetap melakukan apa yang kamu pikir harus dilakukan, meskipun kamu tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Kamu harus tetap bergerak maju meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Seringkali orang merasa tidak berharga karena mereka belum mendapatkan pekerjaan seperti orang lain, mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, atau gagal dalam wawancara kerja. Rasanya memang sulit, terutama saat melihat teman-teman yang tampak lebih sukses. Namun, perbandingan itu bisa menjadi hal yang sulit dihindari, terutama ketika mendengar pertanyaan-pertanyaan dari keluarga atau tetangga. Tapi ingatlah, satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah mencari jalan lain ketika jalan yang sudah kamu coba tertutup. Cobalah sebanyak mungkin hal baru, dan percayalah bahwa ketika satu jalan tertutup, itu adalah perlindungan dari Tuhan. Jika ada jalan yang terbuka, itu adalah petunjuk untuk mengikutinya. Itu adalah prinsip yang aku pegang, meskipun aku juga tidak 100% yakin dengan jalan yang aku pilih saat ini. Yang penting adalah terus mencoba dan tetap percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Kadang kita terlalu banyak memikirkan apakah keputusan yang kita ambil benar atau salah. Namun, kenyataannya adalah kita tidak akan pernah yakin 100% apakah keputusan kita benar atau salah sampai kita melihat hasilnya di masa depan. Oleh karena itu, lebih baik untuk tetap bergerak maju dan melakukan apa yang kita pikir benar saat ini. Kita bisa menyesuaikan jalan kita di masa depan jika ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Yang penting adalah jangan diam dan tetap bergerak. Meskipun kamu mungkin tidak memiliki pekerjaan, itu bukan berarti kamu tidak bisa melakukan apapun. Percayalah sepenuhnya bahwa apa yang kamu lakukan tidak membuatmu merasa tidak berharga. Misalnya, meskipun kamu tidak bekerja di perusahaan tertentu, kamu mungkin tengah mengerjakan banyak hal di rumah atau mengejar minat dan hobi yang kamu miliki. Ketika kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan memiliki nilai dan arti bagi dirimu sendiri, kamu tidak akan merasa tidak berharga, meskipun orang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Yang penting adalah kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu lakukan memiliki makna bagi dirimu sendiri. Kalau misalnya lagi buntu, ya, coba improve diri. Baca buku, pelajari hal baru. Pasti nanti lo nemu jalannya. Jangan cuma mikirin gak dapat kerja. Lo harus action juga, bro. Banyak banget yang bisa lo lakuin, terutama buat ngeboost diri sendiri. Dan ingat, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Duit, ya itu nanti datang sendiri. Gak usah dipikirin terus. Aku percaya fisik itu penting, tapi gak semuanya. Lu gak cuma cantik kalau orang bilang. Jadinya lu harus yakin sama diri sendiri. Dan orang suka yang berbeda-beda. Gak semuanya suka yang sama. Jadi ya, jangan gampang terpengaruh sama ekspektasi orang. Atau misalnya kamu diet karena pikir orang-orang suka yang langsing. Tapi ternyata banyak juga yang suka body yang lebih curvy. Nah, dari situ
kamu nggak akan pernah puas dengan diri sendiri. Terus-terusan mencoba ubah diri, nggak ada habisnya. Kalau terus-terusan ngubah diri demi ngejar ekspektasi orang lain, bisa aja akhirnya kita kehilangan diri sendiri. Makanya, penting banget buat cinta diri sendiri dan nerima diri apa adanya. Kalau cowok itu akhirnya suka sama cewek yang rambutnya hitam, atau orang-orang nggak cuma suka yang langsing, tapi juga yang berisi, itu ngasih pesan banget bahwa kecantikan dan daya tarik itu bervariasi. Nggak cuma satu model aja. Jadi, yang penting kita nyaman dengan diri kita sendiri. Bukan cuma ngikutin apa yang diharapkan sama orang lain. Tahu nggak sih, kadang suka bingung sama diri sendiri. Orang bilang begini, orang bilang begitu. Tapi yang penting, kenal diri sendiri, tahu apa yang kamu suka, apa yang cocok buat kamu. Jadi, kalau ada yang bilang gini, bilang gitu, ya santai aja. Toh, selera orang beda-beda. Dan soal penampilan, kadang suka mikir, nggak sesuai standar kecantikan di sini. Tapi lihat aja, di luar sana, banyak orang sukses dengan kekurangan fisik mereka. Mereka jadi inspirasi loh. Jadi, gak usah terlalu fokus sama omongan orang. Yang penting, kamu nyaman sama diri sendiri. Jangan biarin perlakuan orang lain ngepengaruhi harga diri kamu. Ada banyak hal yang lebih penting dari sekadar penampilan. Kadang memang lebih baik menghindari orang-orang yang tidak menghargai atau tidak menerima kita apa adanya. Tapi, kalau kita sudah terlanjur berhadapan dengan mereka, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah tetap tenang dan jaga sikap positif. Jangan terpancing untuk balik memperlakukan mereka dengan tidak baik. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang mereka alami atau apa masalah yang mereka hadapi. Mungkin mereka sedang tidak bahagia atau punya masalah yang membuat mereka bertindak seperti itu. Yang paling penting adalah jangan biarkan perlakuan mereka mengubah diri kita atau membuat kita merasa rendah diri. Justru jaga kepercayaan diri dan tetaplah menjadi diri sendiri. Kalau memang terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka, lebih baik menjaga jarak dan fokus pada orang-orang yang bisa memberikan dukungan positif bagi kita. Dan seperti yang kamu bilang, yang terbaik adalah mendoakan agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup mereka. Ini tanggapan aku soal perasaan kamu yang gak berharga. Pertama, kamu udah punya jawaban atas hal-hal yang bikin kamu ngerasa gak berharga yang tadi aku jelasin. Itu adalah jawaban buat saat kamu ngerasa gak berharga. Kedua, cara pandang kamu ke orang lain juga harus berubah. Kalau kamu gak mau dinilai cuma dari apa yang kamu punya, gaji, tempat tinggal, atau sekolah, kamu juga harus ngubah cara pandang ke orang lain. Mungkin kamu takut direndahin karena kamu sendiri suka menilai orang kayak gitu. Jangan-jangan persepsi negatif yang kamu pikir orang punya ke kamu sebenarnya berasal dari cara kamu menilai orang lain. Jadi, kalau kamu takut orang cuma mandang fisik kamu, mungkin karena kamu sendiri suka mandang orang dari fisiknya aja. Kalau kamu takut orang ngejudge kamu, mungkin karena kamu sendiri suka ngejudge orang. Jadi pastikan kamu ubah dulu cara pandang kamu. Kalau pandangan kamu udah berubah, kemungkinan besar kamu gak akan lagi takut sama pandangan orang lain. Karena itu cara pandang dia yang salah, jadi kamu gak perlu khawatir. Kita gak sama kok. Ketiga, seperti yang aku bilang tadi, penyebab self-esteem rendah adalah kurang kenal sama diri sendiri. Solusinya adalah kamu harus lebih kenal diri sendiri. Kenali kelebihanmu, apa yang kamu suka dan enjoy. Kalau kamu punya kekurangan, cari tahu penyebabnya dan bagaimana mengatasinya. Kekurangan bisa diterima setelah kamu mengerti asal-usulnya. Misalnya dari masa kecil. Saat kamu tahu sumbernya, kamu bisa menangani kekurangan itu. Untuk tahu lebih dalam tentang diri sendiri, nggak bisa hanya mikir dalam 1 jam. Ini butuh proses. Kamu harus banyak mendengar dirimu sendiri. Cari tahu apa yang kamu suka, apa yang sebenarnya kamu minati, dan apa yang enggak kamu suka. Aku bisa mengerti semua itu karena aku sering menyendiri.
Selama kamu dikelilingi banyak orang, kamu akan terus terdistraksi. Jadi, luangkan waktu untuk sendiri dan dengarkan dirimu. Kamu perlu mencari tahu apa yang sebenarnya kamu mau dan rasakan. Selama ini, kamu mungkin terdistraksi oleh orang-orang di sekitar, jadi merasa baik-baik saja padahal mungkin enggak. Coba deh, journaling. Tulis apa yang kamu rasain, tulis kelebihan kamu, apa yang kamu suka. Selain itu, tulis juga kekurangan kamu, apa yang menyebabkan kekurangan itu, dan bagaimana mengatasinya. Dengan begitu, kamu bisa lebih kenal dan menerima diri sendiri. Selanjutnya, validasi perasaanmu sendiri. Kalau kamu lagi sedih, marah, atau ada masalah, jangan buru-buru cari orang buat cerita. Coba dulu validasi perasaan kamu sendiri dengan nulis diary. Ketika menulis, kamu bakal tahu apa yang kamu rasain dan kenapa kamu merasakan itu. Misalnya, kamu bakal menyadari, oh ternyata aku sedih karena ini dan solusinya begini. Kalau kamu lagi sedih, jangan langsung merasa bersalah atau mikir kamu lebay. Kesedihan dan rasa sakit kamu itu valid. Yang perlu kamu tanyakan adalah, kenapa aku bisa tersinggung karena ini? Atau, kenapa aku bisa sedih gara-gara ini? Dengan begitu, kamu bisa memahami diri sendiri lebih baik. Mungkin dulu kamu pernah mengalami sesuatu yang bikin kamu sensitif, dan dengan mengenali hal itu, kamu bisa menyembuhkan masalah tersebut, yang disebut dengan inner child healing. Untuk meningkatkan self-esteem, kamu harus belajar menikmati kesendirian. Berani untuk sendiri dan menikmati solitude itu penting karena seperti aku bilang tadi, saat kamu sendiri, kamu gak akan jadi people pleaser dan bisa lebih selektif. Kamu bisa menilai mana orang yang bikin kamu berkembang dan mana yang enggak. Ketika kamu sendiri, kamu jadi lebih kenal diri sendiri. Bahkan jika teman-teman kamu baik dan suportif, kalau kamu selalu dikelilingi mereka, secara nggak sadar kamu akan mengikuti mereka. Meskipun mereka baik, belum tentu apa yang mereka suka itu juga yang kamu suka. Ini mempengaruhi cara kamu berpikir, menyelesaikan masalah, dan prioritas kamu. Jadi, kamu susah mengenali diri sendiri kalau selalu terpengaruh oleh orang lain. Jadilah sahabat untuk diri sendiri. Saat kamu punya masalah atau keluhan, coba posisikan diri sebagai teman yang baik untuk dirimu. Berikan solusi seperti yang akan kamu berikan pada teman. Kamu bisa melakukan ini saat journaling, saat kamu curhat ke diri sendiri. Dengan menulis, kamu bisa lebih memahami dan menemukan solusi untuk masalah kamu. Kalau kamu lagi merasain masalah ini, coba berpikir, oke, kalau aku jadi teman yang baik, solusi apa yang akan aku berikan? Selanjutnya, fokus untuk memperbaiki diri, bukan membuktikan diri. Kamu gak perlu membuktikan apa-apa ke orang lain. Misalnya, aku sudah punya ini, aku sudah melewati itu. Fokuslah pada bagaimana kamu bisa memperbaiki diri sendiri. Itu yang akan meningkatkan self-esteem kamu. Saat kamu tahu bahwa kamu sudah berusaha mengimprove diri sendiri, kamu gak akan takut lagi dengan persepsi orang lain. Persepsi orang lain gak akan menggoyahkan atau mempengaruhi kamu. Semoga self-esteem kamu makin meningkat, kamu merasa lebih berharga, dan bisa menjawab semua persepsi negatif yang ada di pikiranmu yang bikin kamu merasa gak berharga. Oke, sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada kritik dan saran yang membangun, aku sangat terbuka. Jangan ragu untuk menyampaikan kritik itu ke aku, karena selama tujuannya baik dan membangun, aku sangat menerima. Bahkan, aku senang karena itu berarti kamu peduli dan ingin channel aku berkembang. Aku pun berharap channel ini akan terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.